Shalom Rebot Kids, Happy Sunday. Adik-adik gimana kabarnya? Kakak harap adik-adik selalu sehat ya. Oh ya, kakak mau ngingetin lagi nih buat adik-adik semua, kalau keluar rumah jangan lupa ya pakai masker, bawa hand sanitizer, dan rajin-rajin cuci tangan. Nah, adik-adik masih ingat nggak ayat hafalan minggu lalu? Ayat hafalan minggu lalu diambil dari Kejadian 1 ayat 27 yang isinya, Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita mau sama-sama berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sekarang kami akan mulai ibadah kami pada hari ini. Tuhan berkati dari awal sampai akhirnya Tuhan Yesus. Bantu kami supaya kami bisa fokus, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk adik-adik kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan.
adik-adik, kita sekarang mau menyembah nama Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Selagi kami akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu, Kau yang mengurapi kami agar dapat menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik semua, puji Tuhan. Ya, kita boleh bertemu kembali ya pada kali ini. Kita sudah boleh memuji, menyembah Tuhan tadi ya. Dengan segenap hati kita sudah berdoa ya untuk firman Tuhan. Saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Siapkan hatinya, siap buka telinganya lebar-lebar untuk kita dengarkan firman Tuhan hari ini ya. Minggu lalu ada yang masih ingat tentang apa firman Tuhannya? Yaitu tentang huruf O. Ya, masih ingat apa itu? Original ya. Kali ini kita akan belajar setelah O itu apa ya? Huruf P ya. Apa yang kita pelajari dari huruf P? Yaitu prayer ya. Prayer. Apa itu prayer? Prayer adalah berdoa, ya. Prayer adalah berdoa. Oke? Semua pasti sudah tahu dong berdoa. Ya, tadi sebelum firman kita juga sudah berdoa, ya. Berdoa itu bisa macam-macam, ya. Mungkin ada yang ketika bangun pagi kita berdoa. Oke? Ketika mau sarapan atau makan siang atau malam, sebelumnya berdoa dulu. Doa untuk makan, ya. Untuk mau sekolah online harus berdoa dulu, ya. Dan untuk mau biasanya kalau mau tidur kita juga berdoa ya. Tapi kita hari ini bukan ajak adik-adik untuk belajar tentang doa-doa itu, tapi belajar tentang berdoa atau prayer yang paling mendasar. Yaitu apa? Prayer yang paling mendasar, berdoa yang paling mendasar itu adalah tentang gaya hidup, tentang komunikasi dengan Tuhan ya. Berdoa itu ngobrol dengan Tuhan, ngobrol, bukan cuma satu arah, bukan cuma kita ngomong ke Tuhan, tapi Tuhan juga ngomong ke kita. Ya, Tuhan itu senang, Tuhan itu kepengen ngomong ke kita dan Tuhan pengen kita juga dengar suaranya. Ya, kita harus belajar seperti itu ya. Oke, jadi berdoa yang paling mendasar yaitu berdoa mengenai gaya hidup kita. Apa itu gaya hidup? Yaitu perilaku yang kita lakukan atau hal-hal atau kegiatan yang kita lakukan dalam sehari-hari itu berdoa. Kok bisa, Om? Setiap hari saat sehari-hari kita berdoa? Bisa, ya. Nanti kita belajar. Jadi merupakan gaya hidup kita, perilaku kita untuk kita berdoa sepanjang hari, ya. Untuk kita terus berkomunikasi sepanjang hari, untuk kita terus ngobrol dengan Tuhan sepanjang hari, untuk kita terus punya waktu dengan Tuhan sepanjang hari, ya. Itu bisa kita lakukan. Terus Om, kalau kita ngobrol, kalau kita berdoa sepanjang hari, terus kita nggak sekolah dong. Terus kita nggak lakukan yang lain, nggak main, nggak makan atau apa. Enggak, ya kita bisa. Nanti kita belajar
satu-satu ya. Yang pertama dari gaya hidup ini atau dari perilaku berdoa ini tentang komunikasi, yaitu ada 2 bagian besar yang kita belajar. Yang pertama adalah sate. Sate. Sate ayam. Wow, jadi lapar ya. Sate, tapi bukan sate yang itu. Kita belajar tentang sate, yaitu saat teduh. Saat teduh dengan Tuhan, ya. Teduh itu artinya tenang. Saat tenang dengan Tuhan, artinya kita menyendiri dengan Tuhan. Kita hanya berdua dengan Tuhan. Adik-adik dengan Tuhan berdua harus punya waktu yang khusus ketika kita berkomunikasi cuma berdua. Ya, saat teduh kita nggak boleh sambil main game, nggak boleh. Ya, sambil lihat HP nggak boleh. Ya, sambil chatting, enggak. Tapi waktu itu adalah waktu khusus kita dengan Tuhan. Ya, waktu khusus adik-adik dengan Tuhan. Wow, ini waktu yang spesial, waktu yang khusus. Kita bisa ngobrol, bisa cerita apa aja dengan Tuhan, ya. Dan waktu yang terbaik itu pagi-pagi. Tuhan Yesus juga ajarkan itu. Nanti kita lihat ayatnya. Tapi pada saat kita bangun pagi, kita masih seger, ya, kita cuci muka, kita gosok gigi, kita sudah bersihkan badan, kemudian kita berdoa. Kita ambil tempat yang dimana kita nggak diganggu sama yang lain, kita mulai berkomunikasi dengan Tuhan. Kita mungkin bisa memuji Tuhan, ya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Adik-adik boleh cerita, boleh memuji Tuhan, ya, boleh ngobrol dengan Tuhan, ataupun boleh membaca firman-Nya. Ya, membaca suratnya Tuhan, yaitu di Alkitab, ya. Ini juga bagian dari berdoa. Tapi kita bisa ngobrol bebas, ya, seperti kita ngobrol sama papa kita. Ya, kita bisa cerita apa aja. Ya, bangun pagi kita bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah jagai aku waktu tidur, ya. Aku boleh tidur dengan enak Tuhan. Aku mimpi yang indah, ya. Aku mimpi jalan-jalan ke luar negeri, ya. Aku nggak perlu pakai masker, suasana sudah baik. Wow, jadi mimpinya luar biasa. Terima kasih pagi-pagi, ya. Terima kasih untuk hari yang baru Tuhan beri, ya. Terima kasih Tuhan. Kemarin Tuhan sudah tolong papa mama, ya, sehingga bisa bayar uang sekolahku. Wow, Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib, sehingga Tuhan bisa berkati papa, sehingga uang sekolahku bisa dibayar. Bisa cerita apa aja, ya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku boleh punya banyak teman. Tuhan, kasihan temanku, tapi terima kasih Tuhan sudah sembuhkan si Michael, ya, yang tadi dia kakinya sakit sudah bisa jalan lagi, kakinya ketabrak bisa jalan lagi. Terima kasih Tuhan sudah sembuhkan Michael. Boleh cerita apa aja, boleh cerita apa aja sama Tuhan. Tuhan, ini temanku nih, aku nggak diajak main sama temanku, padahal aku nggak salah. Cerita sama Tuhan, ya, apa aja, seperti kita cerita sama papa mama, ya. Tuhan, si Abigail itu Tuhan, masa aku didiemin aja, nggak diajak, tak chatting nggak dijawab. Waduh, jangan-jangan dia marah Tuhan. Tuhan, kenapa ya si Abigail, Tuhan berkati biar dia bisa sukacita lagi, biar dia bisa tetap jadi temanku. Ya, ngobrol boleh, cerita apa aja boleh, ya. Mungkin adik-adik mau ngomong gini, Tuhan, nanti kalau Tuhan ulang tahun, aku mau kasih kado buat Tuhan, ya. Tuhan maunya apa? Tuhan pengen dikadoin apa nanti kalau Tuhan ulang tahun waktu hari Natal? Ya, aku mau kasih kado yang paling Tuhan senang. Tuhan ngomong, ya, aku nanti biar aku siapin, aku bungkus yang baik buat Tuhan dan aku kasih buat Tuhan biar Tuhan senang, ya. Oke, boleh cerita seperti itu, ya. Apa saja, ya. Ataupun mau minta mainan boleh, ya. Ngomong aja, ya. Waktu anak-anaknya masih kecil, ya, yang paling kecil Jeremy masih umur waktu itu 5 tahun, dia ngomong, Pak, boleh minta sepeda, boleh beliin sepeda. Om ajarin anak-anak, ayo berdoa, minta sama Tuhan, ya, minta sama Tuhan. Waktu itu akhirnya dia berdoa sungguh-sungguh, Tuhan, Jeremy pengen beli sepeda Tuhan, pengen punya sepeda Tuhan. Akhirnya nggak seberapa lama ditelepon, waktu itu kami masih di luar kota, ditelepon saudara-saudara dari Surabaya, dibilang ini ada sepeda kecil. Udah lama, udah cuma dipakai sebentar, nggak kepake lagi, mau nggak buat Jeremy? Oh, yang mau. Akhirnya dikirim kita sepeda. Dan Jeremy seneng belajar sepeda di ruang tamu tuh, puter ya. Akhirnya Tuhan kabulkan, ya. Boleh, ya. Kalau minta apa aja boleh, tapi hal yang baik tentunya, ya. Jadi harus punya waktu khusus dengan Tuhan. Ya. Tadi Om bilang pagi-pagi adalah waktu yang terbaik ketika kita masih seger.
kita belum mikir macam-macam, belum ngerjain tugas macam-macam, belum ngerjain PR macam-macam. Kita sudah cari Tuhan dan kita sudah bergaul dengan Tuhan. Itu ibaratnya atau gambarannya seperti kalau kita punya HP. Ya, kalau kita punya HP itu perlu dicas HP-nya. Ya, waktu pagi adalah waktu kita ngecas dengan Tuhan. Ya, artinya seperti HP juga perlu setiap hari dicas. Ya, ketika HP itu dicas, dia ditancapkan ke sumber listrik. Ya, stop kontaknya ditancapkan sampai betul-betul masuk sehingga ditulis charging. Ya, sedang mengisi baterainya. Ya, sedang mengisi baterai. Ya, energinya dimasukkan dari sumber listrik mengalir energi ke HP, ngisi. Itu gambarannya waktu kita saat teduh. Ya, waktu kita berdoa, waktu kita memuji Tuhan, baca firman, saat teduh itu seperti kita dicas ke Tuhan dan mengalir kekuatan dari Tuhan, mengalir kasih Tuhan, mengalir sukacita Tuhan, ya, mengalir kuasa Tuhan. Ketika kita berdoa buat teman-teman, dia bisa sembuh karena Tuhan yang sembuhkan. Ya, kuncinya adalah melekat dengan Tuhan. Ada waktu khusus dan seperti ngecas, ya. Kalau ngecas, misalnya stop kontaknya cuma nggak masuk benar-benar, cuma nempel, apa bisa ngecas? Listriknya bisa masuk ke HP? Enggak, dayanya nggak bisa masuk, ya. Tapi waktu dia ngecas, dia harus betul-betul dimasukkan sampai klik, baru nyambung, baru ada tulisan charging, ya. Sama kalau waktu kita berdoa pagi-pagi, kita harus betul-betul klik dengan Tuhan sampai betul-betul nyambung dengan Tuhan, ya, sampai betul-betul nyambung dengan Tuhan dan mengalir kuasa Tuhan, kasih Tuhan, ya, dan kita jadi kuat lagi, kita jadi semangat lagi, kita jadi segar lagi, ya, kita jadi bisa menjalani hari-hari ini dengan sukacita, nggak pernah jadi takut lagi, ya, percaya bahwa Tuhan terus menyertai, ya, kuncinya adalah sate atau ngecas ke Tuhan, ya. Oke, itu bagian yang pertama. Kita tadi Om sudah ngomong kita akan belajar dari Tuhan Yesus, ya, dari Markus pasal yang pertama, ya. Kalau adik-adik nanti dibaca di rumah Markus pasal yang pertama itu bagaimana Tuhan ketika berada di bumi ini dia pelayanan macam-macam, ya. Hari itu dia melayani orang yang lagi kerasukan setan, ya. Ada orang kerasukan setan dibawa ke rumah ibadah, ya. Waktu itu ya anggapannya seperti gereja gitu, dibawa ke gereja, ya, gereja zaman dulu waktu itu, ya. Waktu itu Tuhan ada di situ dan Tuhan Yesus melayani sampai orang itu betul-betul dilepaskan, ya, dari kuasa jahat, ya. Oke, dia sudah pelayanan itu sudah memerlukan energi. Kemudian dia diminta untuk ke rumahnya mamanya, istrinya Simon Petrus, ya, muridnya, ya, mama mertuanya Simon Petrus yang sedang sakit. Oke, Tuhan melayani. Dia datang ke rumahnya mama mertuanya atau mama istrinya Simon Petrus, ya, sedang sakit demam, ya, sedang terbaring sakit demam. Pada waktu itu Tuhan datang dan Tuhan mendatangi mamanya sambil berdoa, dia pegang. Cuman dipegang. Akhirnya sembuh. Demamnya keluar, pergi dari tubuhnya mamanya, istrinya Simon Petrus atau mama mertuanya. Mama mertuanya sembuh. Mama mertuanya langsung kuat, langsung sehat, langsung melayani Tuhan Yesus pada saat itu. Ya, waktu itu sudah kira-kira sore hari, ya, sudah sepanjang hari melayani Tuhan Yesus. Sore hari begitu orang mendengar, oh, mama mertuanya Simon Petrus disembuhkan. Akhirnya dari seluruh kota, ya, dari seluruh kota, orang-orang membawa orang-orang yang sakit ke rumahnya mama mertuanya Simon Petrus untuk dilayani. Jadi saat itu Tuhan melayani, ada yang namanya KKR kesembuhan rohani. Wow, saat itu ada KKR kesembuhan rohani. Murid-muridnya melayani, ayo antri, yang mau didoakan antri di sini untuk dilayani. Akhirnya Tuhan sepanjang malam itu dia berdoa. Dia sembuhkan yang sakit, dia lepaskan yang terikat dengan kuasa jahat, ya. Dan mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, yang lumpuh bahkan berjalan, yang buta melihat. Wow, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Dan Tuhan melayani sampai malam, ya. Ketika sudah sampai malam, waktunya untuk istirahat, Tuhan beristirahat. Tapi di ayat 35 dari Markus pasal yang pertama dikatakan pagi-pagi benar. Ya, Om bacain. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ya, ia bangun, Tuhan Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, ke tempat yang sunyi, ke tempat yang tenang, ke tempat yang teduh. Tuhan Yesus saat teduh dengan Bapa di surga.
Wow, Tuhan Yesus kasih contoh. Biarpun sudah pelayanan sepanjang hari kemarin sampai malam, tapi tetap Tuhan utamakan untuk saat teduh dengan Bapa di surga. Ya, pagi-pagi masih gelap, Tuhan keluar cari tempat yang sepi, cari tempat yang sunyi untuk dia boleh saat teduh dengan Tuhan, untuk dia boleh berkomunikasi dengan Tuhan, untuk dia bisa ngobrol dengan Tuhan, dengan Bapa di surga. Ya, akhirnya Tuhan ngobrol. Ya, Tuhan ngobrol bisa bergaul karib dengan Bapa di surga. Ya, sehingga dia tahu sepanjang hari berikutnya dia harus melayani yang bagian mana. Oke, sama. Tuhan sudah kasih contoh seperti itu. Setiap kita juga seperti itu. Kita harus sediakan waktu yang khusus untuk kita berdua dengan Tuhan, bukan dengan yang lain. Ya, dan jangan lakukan yang lain. Hanya waktu berdua, ngobrol dengan Tuhan, cerita-cerita dengan Tuhan, dan pasti kita akan mengalami dekat dengan Tuhan, terus berkomunikasi dengan Tuhan. Itu yang pertama. Ya, bagian yang pertama, kita ngobrol dengan Tuhan, kita punya waktu yang khusus atau saat teduh dengan Tuhan. Bagian yang kedua adalah setelah saat teduh, sepanjang hari kita menjalani hari-hari itu, ya. Tapi kita bukan menjalani dengan tanpa Tuhan, tapi sepanjang hari kita punya gaya hidup yang terus berdoa. Nah, ini yang tadi ditanyakan. Gimana caranya terus berdoa? Terus kita nggak ngapa-ngapain dong. Kita nggak bisa sekolah, kita nggak bisa main, kita nggak bisa pergi-pergi dong. Ya, nggak. Waktu kita sepanjang hari, kalau yang pertama tadi, ya pagi-pagi kita sediakan waktu khusus, kita nggak boleh sambil ngapa-ngapain. Nah, setelah itu kita lakukan segala sesuatu seperti biasanya. Kita bangun, kita mesti mandi ya. Kita waktu mandi, kita tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Kita tetap prayer dengan Tuhan. Kita tetap berdoa dengan Tuhan. Ya, caranya kita bisa ngobrol dengan dalam hati, atau lagi mandi kita bisa memuji Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Misalnya nyanyi seperti itu, boleh. Itu sambil kita ngomong ke Tuhan. Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat. Ya, waktu mandi bisa sambil nyanyi, ya, sambil ngobrol bisa. Habis itu waktu mau makan, mau sarapan, terima kasih Tuhan buat mama sudah siapin sarapan yang enak, ya, berdoa. Tapi sepanjang ketika makan pun bisa tetap mengucap syukur, ya, tetap ngobrol dengan Tuhan. Tuhan, aku makan ini supaya tubuhku jadi kuat. Aku makan ini supaya tubuhku jadi sehat. Oh, ternyata aku juga secara rohani harus makan, yaitu melakukan firman Tuhan. Firman yang aku baca, aku lakukan. Itu supaya apa? Supaya rohaniku, tubuh rohaniku jadi kuat. Supaya rohaniku kuat, tubuh jasmani kuat. Aku sarapan, makan siang, makan malam, ya. Tapi aku juga harus melakukan firman Tuhan supaya rohaniku jadi kuat. Jadi sama seperti itu, ya, seperti makan. Jadi sambil makan kita bisa merenungkan kebaikan Tuhan, kita bisa ngobrol dengan Tuhan di dalam hati tentunya, ya. Jangan ngomong sambil makan karena bisa keselak nanti, ya. Jadi dalam hati ngobrol, ya, ngobrol apa aja, cerita apa aja sama Tuhan boleh, ya. Seperti waktu sepanjang hari habis itu misalnya setelah makan kita perlu sekolah. Adik-adik sekolah, ya, sekolah online, oke? Sebelum sekolah tentunya diajak berdoa sama-sama. Tapi sepanjang sekolah, adik-adik juga bisa ngobrol dengan Tuhan. Ya, ketika dikasih, misalnya harus kerjakan kuis, kerjakan tes, ya, adik-adik bingung, ini jawabannya apa? Dalam hati tanya, Tuhan, jawabannya apa? Tolong ingetin aku Tuhan, biar aku inget jawabannya apa ini. Akhirnya dijawab. Oh, Tuhan ingetin, king, gitu ya. Mulai ngerjain lagi, diisi, wah, jawab. Oh, tahu aku jawabannya ini. Tuhan ingat. Terus hari, waktu sekolah, waktu istirahat, waktu main, bisa, ya, sambil kita main, ya, main di luar, main basket, ya, main basket sambil Tuhan, buat aku pinter main basket Tuhan, sambil terus ngobrol, ya, sama teman-teman juga ngobrol boleh, ya, tapi di dalam hati terus kontak dengan Tuhan, terus komunikasi dengan Tuhan, terus bergaul dengan Tuhan, itu kuncinya, ya. Jadi pagi kita punya waktu khusus saat teduh, ya. Kemudian sepanjang hari kita terus bergaul dengan Tuhan. Kita terus berkomunikasi dengan Tuhan, ya. Itu kuncinya. Kalau kita terus berdoa dengan Tuhan, Tuhan akan membuat kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kita akan mudah mendengar Tuhan, ya. Tadi komunikasi bukan cuma kita ngobrol, tapi kita juga dengar Tuhan, ya. Seperti waktu tadi ngadepin tes atau kuis, kita bisa tahu, oh, jawabannya ini karena Tuhan taruh jawabannya di hati kita, ya. Apapun yang kita masalah yang kita hadapi, ya, masalah dengan teman, kita ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku pengen temanku jadi baik lagi. Aku mau si Abigail yang tadinya
diemin aku jadi mau ngobrol lagi sama aku, ya. Tahu-tahu ada kesempatan untuk bisa ngobrol lagi dengan aku. Wah, puji Tuhan, Tuhan baik gitu. Tuhan terus ngobrol dengan komunikasi dengan kita sepanjang hari. Kita bisa lakukan itu. Keep in touch, ya. Om mau cerita, ya. Ada satu tokoh di Alkitab ini yang lakukan seperti itu, ya. Lakukan seperti itu berkomunikasi dengan Tuhan. Wow! Satu tokoh itu siapa? Yaitu Daud. Wow, Daud ternyata sejak dia dari muda, ketika dia menggembalakan kambing domba, ketika dia padang rumput, dia terus berkomunikasi dengan Tuhan. Dia bawa kecapi. Kecapi itu apa? Semacam gitar, ya. Dia bawa seperti kecapi semacam gitar itu, terus dia memuji Tuhan. Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat. Dia suka memuji Tuhan, dia suka ngobrol dengan Tuhan, dan Tuhan ajarin Daud, ya, bagaimana dia menjaga domba-dombanya atau kambing yang lagi digembalakan. Ya, bagaimana ketika ada beruang akan memakan domba atau kambingnya, dia jaga. Ya, dia jaga. Dia lawan beruang itu dengan kuasa Tuhan. Akhirnya beruang itu lari. Wah, dicambak janggutnya. Singa datang dijambak janggutnya, dipegang, dibanting. Akhirnya singanya lari, ya. Dombanya tepuk tangan. Wow, gembalaku dahsyat, gembalaku luar biasa, aku dijagai, gak ada yang berbuat jahat sama aku. Itu karena apa? Karena bergaul dengan Tuhan. Karena dia terus berkomunikasi dengan Tuhan. Om kok bisa tahu, Om? Kita bisa baca di Mazmur. Begitu banyak doa-doa Daud di Mazmur, ya. Kalau kita baca di Mazmur di Perjanjian Lama, itu ada doa ketika bangun pagi, ketika malam hari, ya. Doa ketika Daud sudah diangkat menjadi raja, ya. Ketika melawan musuh-musuhnya, ketika sudah berbuat doa bertobat, minta ampun sama Tuhan, ada semua di situ. Dan begitu banyak karena Daud suka berdoa. Daud suka berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, karena Daud terus bergaul dengan Tuhan. Dia jadi orang yang dekat dengan Tuhan, ya. Dia ada terus di hatinya Tuhan. Dia begitu dekat sama Tuhan. Sampai yang dari dia kecil sampai dia dipercaya jadi raja Israel yang mengembalakan bukan cuma domba 1, 2, 3 ekor, tapi mengembalakan umat Israel, ya, karena jadi raja. Di situ Tuhan pakai secara luar biasa Daud, ya. Kita sudah banyak tahu ceritanya tentang Daud, bagaimana dia bergaul dengan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, dan kehidupannya berhasil. Adik-adik mau berhasil kehidupannya? Mau, ya. Punya cita-cita pengen jadi apa? Jadi dokter, jadi insinyur, mau berhasil? Mau. Bergaul dengan Tuhan, ya. Sediakan waktu pagi untuk berdoa, khusus saat teduh dengan Tuhan, juga sepanjang hari keep in touch dengan Tuhan, ya. Om juga belajar untuk itu, ya. Om bangun pagi untuk punya waktu berdua dengan Tuhan. Kemudian sepanjang hari Om juga berusaha ngobrol dengan Tuhan, ya. Seringkali ketika Om kerja, pulang dari kerja, itu tante sering titip, ya, di WA, ditulis titip belikan ini di supermarket gini. Karena semua stay at home, jadi semua titip sama Om. Oke, Om beli semua keperluannya di supermarket. Tapi terus Tuhan ingatkan, ayo kamu beli roti. Loh, kan roti baru beli, roti tawar. Kenapa mesti beli lagi? Tapi Om mau taat, ya. Tuhan sudah taruh di hati, Om beli roti tawar, Om beli yang lain. Tuhan taruh di sini untuk beli ini. Ternyata waktu sampai rumah, tante ngucap syukur, puji Tuhan, nggak ditulis tapi tetap ingat beli rotinya udah habis dimakan anak-anak semuanya. Ya, jadi luar biasa, kita bisa ngobrol, kita bisa bergaul, berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga kita tahu apa yang kita mesti lakukan. Ya, puji Tuhan. Jadi terus ngobrol dengan Tuhan. Ya. Om mau cerita satu tokoh terakhir, ya, namanya Henokh. Wow, Henokh ini hidup bergaul dengan Tuhan. Setelah Henokh berumur 65 tahun, ya, dia punya anak namanya Metusalah. Waktu dia punya anak namanya Metusalah, sejak itu dia hidup bergaul dengan Tuhan. Dia hidup dekat sekali dengan Tuhan. Dia hidup selama 300 tahun setelah itu hidup bergaul, berdoa, prayer terus sama Tuhan, terus berkomunikasi sama Tuhan. Dia punya waktu-waktu yang khusus dengan Tuhan sehingga dia bisa ngomong dan dia bisa dengar suara Tuhan. Ya, dia lakukan kehendak Tuhan dalam ketepatan dan semua itu boleh menyukakan hati Tuhan. Sampai ketika umurnya dia bergaul 300 tahun, umurnya jadi 365, dia diangkat sama Tuhan. Wow, diangkat ke surga sama-sama Tuhan di surga. Dia tidak mengalami kematian loh, karena dia begitu dekat dengan Tuhan. Ya. Puji Tuhan, Henokh akhirnya diangkat
bersama dengan Tuhan. Karena dia bergaul dengan Tuhan. Wow, dahsyat. Kita perlu untuk bergaul dengan Tuhan. Amin. Kita perlu untuk dekat dengan Tuhan. Ya, sampai kita nanti boleh bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Oke, yang terakhir. Yang terakhir kita belajar. Ya, kalau kita sudah punya saat teduh, kita sudah punya waktu yang khusus untuk Tuhan. Kita sudah belajar untuk sepanjang hari kita berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, prayer dengan Tuhan. Ya, kita juga perlu ingat bahwa kadang-kadang mungkin adik-adik ngomong bahwa aku tidak bisa berdoa. Waktu apa? Mungkin adik-adik bilang aku stay at home, aku bosen, aku nggak bisa ngobrol sama Tuhan, aku mau pergi, aku mau jalan-jalan. Mungkin seperti itu, bingung. Ya, mesti ini, mesti itu, bingung. Ketika kita bingung, ketika kita takut, kita nggak bisa berdoa. Ya, ada ayatnya. Kita belajar. Ayat ini sekaligus nanti jadi ayat hafalan. Ya, jadi ayat hafalan. Yaitu di 1 Petrus 4 ayat 7. Ingat ya, 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Jadi kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita perlu tenang supaya apa? Kita dapat berdoa. Karena lewat kita berdoa, kita dapat kekuatan Tuhan. Kita alami mujizat bersama Tuhan. Kita terus mendengar suara Tuhan. Kita terus bergaul dengan Tuhan. Lewat berdoa kita jadi dekat dengan Tuhan. Ya, jadi kita perlu tenang. Makanya tadi namanya saat teduh. Ya, tapi waktu saat teduh mungkin kita tenang. Tapi dalam bagaimana dengan sepanjang hari kita ngadepin masalah. Kita mungkin ejekin teman, kita jadi marah. Kita perlu tenang dulu supaya apa? Supaya bisa berdoa. Ya, ngadepin segala sesuatu harus berdoa. Kita seringkali jadi khawatir. Waduh, gimana? Papa mama aku nggak punya uang untuk bayar aku sekolah, berarti aku nggak bisa sekolah lagi. Mungkin ada khawatir seperti itu. Tenang dulu. Ya, terus supaya apa? Supaya kita bisa berdoa. Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, karena apa? Kondisi kita ini semakin hari nggak semakin baik. Kita lihat dulu kita bisa sekolah dengan bebas. Sekarang harus stay at home. Kita keluar harus pakai masker. Kita harus jaga jarak. Ya, harus pakai hand sanitizer untuk kita bersihkan. Kita harus punya pola hidup bersih. Ya, tambah lama hidupnya itu nggak tambah baik. Tapi ya, kalau kita melekat sama Tuhan, Tuhan terus jagai kita, terus sertai kita. Kita tetap sehat. Ya, nggak ada sakit penyakit, nggak ada virus yang boleh jamah kita karena kita bergaul dengan Tuhan. Wow, ya. Jadi kita nggak perlu khawatir, tapi kuncinya adalah kita perlu ngomong ke diri kita. Jadi tenang, nggak boleh jadi marah, ya, nggak boleh jadi takut, wah, nggak boleh jadi takut banget sama virus, nggak, ya. Jadi tenang supaya kita bisa berdoa dan kita akan alami Tuhan, kita akan mengalami kuasa Tuhan, kita akan terima kekuatan dari Tuhan, kita terima perlindungan dari Tuhan, kita dengar suara Tuhan. Semakin hari kita bergaul dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan. Ya, jadi sekali lagi kita perlu hafalkan ayat hafalannya ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, 1 Petrus 4 ayat 7. Ya, sekali lagi dihafalkan ya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu. Ya, dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Amin. Di situ kan, adik-adik dihafalin ya di rumah. Supaya kita terus lakukan firman Tuhan. Oke, kita akan satu dalam doa pada kali ini. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang kami dengar. Ya, Kau berkata buat adik-adikmu untuk terus bergaul dengan Tuhan. Kau berkata Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan untuk terus punya hubungan yang intim dengan Tuhan, untuk terus berdoa. Doa itu sebagai nafas hidup ya, sehingga setiap adik-adik di rumah bisa terus berdoa, bisa bergaul dengan Tuhan. Ya, yang terutama mereka adik-adik yang di rumah bisa berdoa pagi Tuhan untuk punya waktu khusus dengan Tuhan, yaitu saat teduh dengan Tuhan. Saat teduh dengan Tuhan mereka bisa berikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Ya, mereka bergaul dengan Tuhan, mereka dekat dengan Tuhan, dapat kekuatan seperti baterai yang HP yang dicas baterainya jadi full, jadi kuat, jadi powerful ya, jadi penuh sukacita. Ya, Tuhan Kau memberkati adik-adikmu, mampukan mereka Tuhan
untuk bisa bangun pagi, untuk boleh mencari wajah-Mu, untuk boleh berkomunikasi dengan Engkau. Juga Tuhan, sepanjang hari, biar adik-adik di rumah juga belajar untuk tetap berkomunikasi dengan Tuhan, tetap keep in touch dengan Tuhan, tetap bergaul dengan Tuhan, berkomunikasi Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Dan saat itu Tuhan, Kau terus sertai setiap adik-adik di rumah Tuhan. Kemanapun mereka pergi, Engkau yang menjagai, Engkau yang menyertai, sehingga apapun yang mereka lakukan, studi mereka, belajar mereka jadi gampang Tuhan. Mereka jadi anak-anak yang pintar Tuhan, menjadi murid yang pintar Tuhan, akan dipakai Tuhan yang mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, meteraikan dalam hati pikiran setiap kami, juga adik-adik yang di rumah Tuhan. Buat mereka juga hafal dengan ayat hafalannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya! Amin! Ya, puji Tuhan, Tuhan berkati. See you.